Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Fa kullu hadithin dakhala fil wujud sawa'un kana minal a'yani jam'u 'ainin wa huwa kullu ma lahu hajmun am kana minal a'malil ikhtiyariyati aw ghairil ikhtiyariyah fahuwa bi khalqillahi ta'ala. Artinya segala hal yang ia kehendaki pasti akan terjadi, dan segala yang tidak ia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Yang tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa kecuali dengan pemeliharaannya, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepadanya kecuali dengan pertolongannya. Allah bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan yang layak baginya dan maha suci dari segala sifat kekurangan baginya. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan, dan segala sesuatu selainnya memiliki permulaan. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan semua yang ada di alam ini, dan selainnya adalah makhluk ciptaannya. Maka disebutkan oleh musannif di sini, fa kullu hadithin dakhala fil wujud, segala sesuatu yang ada, yang masuk ke dalam wujud, baik itu berupa benda ataupun perbuatannya. Fa kullu hadithin dakhala fil wujud, segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud, sawa'un kana minal a'yan jam'u 'ainin, baik itu berupa benda segala sesuatu selain Allah, yaitu seluruh alam semesta adalah makhluk yang memiliki permulaan. Jadi alam semesta adalah baharu, jenis dan satuan-satuannya ini sudah dijelaskan kemarin. Sekarang kita membahas tentang bahwasanya baik benda ataupun perbuatan benda itu adalah semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang ada atau masuk ke dalam wujud, baik itu berupa benda ataupun perbuatannya, maka itu semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Benda maksudnya atau a'yan. A'yan adalah kata jamak, mufradnya adalah ain. Apa artinya? Segala sesuatu yang memiliki ukuran. Kullu ma lahu hajmun, itu disebut ain. Segala sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, maka itu disebut sebagai ain. Dalam bahasa Arab, ya, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya benda. Dan cara menerjemahkan juga kita harus sesuai dengan bahasa tepat dalam penggunaan bahasa yang pas, yang tepat sesuai dengan aturan bahasa Indonesia supaya tidak salah. Ain artinya benda. Begitu juga jisim
artinya adalah benda. Maka segala sesuatu baik itu berupa benda. Apa yang dimaksud dengan benda? Yaitu yang berbentuk dan berukuran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pelajaran yang lalu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci anil hudud, dari berukuran dan berbentuk. Maka segala sesuatu selain Allah itu adalah berbentuk dan berukuran. Dan kemarin pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan semua benda-benda, yang menciptakan semua makhluk dalam bentuk dan ukuran. Allah Subhanahu wa taala tidak berukuran, tidak berbentuk. Atau perbuatannya, baik itu berupa benda dan perbuatannya, baik yang disengaja atau ikhtiariyah, dan yang tidak disengaja atau ittirariyah, baik perbuatan itu ikhtiariyah ataupun ittirariyah, semuanya adalah dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Minadz dzarrati, mulai dari zarrah. Apa yang dimaksud dengan zarrah? Wahya asgharu hajmin narahu munfasilan an ghairihi bil ainil mujarradah. Zarrah adalah benda yang terkecil yang dapat kita lihat terpisah dari benda lainnya dengan mata telanjang. Wahyal haba, dan zarrah ini adalah al-haba. Maksud dari zarrah, ya, padanan kata dari zarrah dalam bahasa Arab itu adalah al-haba. Apa yang dimaksud dengan al-haba? Al-haba'u alladhi yadhharu inda dukhuli nuri syamsi minal kawwah. Zarrah adalah al-haba, yaitu potongan-potongan kecil yang tampak ketika sinar matahari masuk melalui lubang ventilasi. Au makana asghara minha, atau yang lebih kecil dari zarrah. Yang dimaksud di sini adalah zarrah dan benda yang lebih kecil dari zarrah. Ilal arsy alladhi huwa akbaru makhluqatillahi ta'ala min haitsul hajm. Baik, ya, mulai dari zarrah hingga benda yang terbesar, mulai dari zarrah, benda yang terkecil sebagaimana tadi disebutkan, sampai benda yang paling besar ukurannya yaitu arsy. Minadz dzarrati ilal arsy. Arsy adalah makhluk yang paling besar dari sisi ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiya bi khalqillahi ta'ala. Arsy itu adalah ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya dari semula tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk duduk di atasnya. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Sebelum Allah menciptakan semua yang ada di alam ini, Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berubah setelah tercipta arsy, setelah tercipta tempat. Allah Subhanahu wa taala tetap ada tanpa tempat. Maka tidak boleh dikatakan
bahwa Allah bersemayam atau duduk di atas arsy, karena sifat duduk dan bersemayam tidak berlaku kecuali bagi benda atau jisim yang tersusun, yang memiliki dua bagian atas dan bawah, maka bisa duduk. Maka kalau tidak satu benda itu hanya terdiri dari satu bagian saja, seperti tiang listrik, bisa duduk. Tiang listrik enggak bisa duduk, pohon enggak duduk. Kalau manusia bisa berdiri, bisa duduk. Kalau tiang listrik itu ya berdiri saja. Sifat duduk itu hanya berlaku bagi jisim, bagi benda yang memiliki dua bagian, atas dan bawah, yang tersusun. Maka yang seperti itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah, bukan sifat bagi Allah. Duduk dan bersemayam bukan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketersusunan adalah salah satu keniscayaan dari kebaharuan. Maka kalau sesuatu itu tersusun atau berukuran, berbentuk tersusun, terdiri dari bagian-bagian, manusia terdiri dari bagian-bagian. Kalau kita lihat jisim atau benda, kita lihat jasad dari seorang manusia, maka terdiri dari anggota-anggota badan, baik yang besar ataupun yang kecil, terdiri dari bagian-bagian, tersusun dari bagian-bagian. Itu adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk, maka Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka ketersusunan adalah salah satu di antara keniscayaan dari kebaharuan, salah satu keniscayaan dari kebaharuan. Dan kebaharuan bertolak belakang dengan ketuhanan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat azali, bersifat qadim, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan semua makhluk ini adalah hadis. Jadi ini juga harus kita ingat, jangan sampai salah ketika kita baca buku, baca kitab yang mengatakan tentang bahwasanya ada yang azali selain Allah, maka itu adalah keliru dan salah dan bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Innallaha khalaqal arsh, Innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidhatih. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya dan tidak menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Kesimpulannya, baik benda itu berukuran kecil ataupun seperti tadi dicontohkan adalah zarrah atau haba, yaitu potongan-potongan kecil seperti bintik-bintik atau titik-titik yang berterbangan, yang terlihat ketika sinar matahari masuk di pagi hari dari arah timur melalui lubang ventilasi, lubang jendela ke dalam rumah, maka terlihat ada titik-titik atau potongan-potongan yang kecil itu yang berterbangan berwarna putih atau yang semisalnya yang terlihat itu, maka itulah yang disebut dengan haba. Ukuran yang sekecil itu Allah yang menciptakan. Begitu juga ukuran yang paling besar, yaitu arsy, makhluk paling besar yang diciptakan oleh Allah adalah semuanya ciptaan Allah. Ini dilihat dari bentuk dan ukuran. Semua baik yang kecil sampai yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik satuannya, bendanya ataupun jenisnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau perbuatan
ya, yang dilakukan oleh benda itu. Wa kadzalika al-a'mal adh-dhahiratu min kulli harakatin lil ibadi wa sukunin wal a'malul batinatu minan nawaya jam'u niyyatin wa hiya al-'azm wal qiyasul muwafiqu lil qawa'idi an-niyyat wal khawatir jam'u khatirin wa huwa yaridu 'alal qalbi bila iradatin fa huwa ayil hadithud dakhilu fil wujud bi khalqillah lam yakhluqhu ahadun siwallah. Artinya tadi disebutkan mulai dari dzarrah, semua makhluk, semua yang masuk ke dalam wujud, baik itu berupa benda, mulai dari dzarrah sampai arsy, atau perbuatan benda, segala gerakan hamba dan diamnya, niat dan lintasan pikirannya, semuanya itu ada dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menciptakannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatan itu adalah perbuatan yang zahir, dicontohkan tadi apa? Gerak dan diam. Ini kan zahir. Sekarang Irfan terlihat diam, tapi jarinya bergerak. Ya, kepalanya diam, jarinya bergerak. Gerak dan diam. Ketika diingatkan ternyata jarinya pun ikut diam, tidak bergerak. Maka ya, gerak dan diam ya, disebutkan di sini bahwasanya diterangkan oleh guru kita, baik gerak maupun diam, naik maupun turun. Ya, perbuatan-perbuatan hamba berjalan, duduk, ya, diam, gerak, naik, turun, menempel, kemudian memisah atau melepaskan diri. Awalnya ya, irfan dengan iman ya, saling berdekatan. Kemudian nanti setelah selesai pelajaran, kemudian keduanya saling ya, bergerak, berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, semuanya itu adalah perbuatan, contoh dari perbuatan hamba. Maka yang seperti ini yang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah semuanya ciptaan Allah. Keadaan kita semuanya sehat, sakit, capek, segar, bugar, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan kita, warna kulit kita, semuanya adalah Allah yang menentukan. Warna rambut ya, ada yang masih muda tapi sudah beruban, ada yang sudah tua tapi tidak ada ubannya. Maka yang seperti itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin masih muda, usia masih 18 tahun tapi sudah beruban, kan tidak ada yang menginginkan itu. Atau sakit seperti sekarang saya ini lagi flu, sakit ya, maka sering keluar cairan atau ingus dari hidung. Maka yang seperti ini adalah semuanya kehendak Allah. Saya tidak ingin sakit. Kalau saya sakit nanti siarannya bisa terganggu dikit-dikit ya.
menghisap atau menghirup, menghisap ingus yang keluar atau mengusap ingus yang keluar dari hidung, dari lubang hidung. Ya, seperti yang sekarang terjadi melanda di hampir seluruh penjuru bumi. COVID-19 ya. Semuanya tidak ada yang menginginkan adanya penyakit namanya corona. Tetapi Allah berkehendak. Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Ini semuanya sudah tercatat. Yakin, kita harus seyakin-yakinnya bahwasanya ini adalah semuanya terjadi karena takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau perbuatan yang bersifat batin seperti tadi niat dan lintasan pikiran. Perbuatan-perbuatan yang batin itu yang tidak terlihat oleh orang lain, niat yang ada dalam hati kita, kehendak yang bulat yang ada di dalam hati. Iman punya keinginan di dalam hatinya. Kalau sudah selesai pengajian, nanti mau makan warteg 69 Adhan punya keinginan dalam hatinya mau makan gado-gado. Nggak tahu kita, saya nggak tahu benar nggak benar. Berarti itu tidak terlihat oleh saya karena adanya di dalam hati masing-masing. Bisa jadi iman pengennya bukan warung Tegal tapi warung Brebes misalnya. Maka niat dalam hati seseorang juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam hati yang diniatkan oleh seseorang, kehendak yang bulat atau azam, itu juga adalah ciptaan Allah. Keinginan yang timbul di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu itu adalah kehendak Allah. Ataupun lintasan pikiran, khawatir. Khawatir adalah lintasan dalam pikiran kita yang datang dan terlintas di hati tanpa kehendak dari kita. Tiba-tiba melintas. Ya, melintas pikiran tentang sesuatu. Melihat sesuatu terlintas dalam pikirannya, seandainya begini, tidak begitu. Bunga yang ada menggantung di pagar sahama misalnya, seandainya warnanya bukan kuning bunganya tapi merah misalnya. Terlintas dalam pikiran seperti itu. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melintasnya ya, sesuatu ke dalam pikiran kita atau yang disebut dengan khawatir adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan wan nawaya, jam'u niyatin wa hiyal azm. Nawaya itu adalah jamak niyat. Ya, disebutkan oleh pensyarah kitab ini. Ya, kalau menawaya itu ibarat atau ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dalam matan. Sementara disebutkan dalam syarahnya wal qiyasu al-muwafiqu lil qawa'idi an-niyat. Qiyas atau kaidah dalam bahasa Arab menjamak untuk membentuk kata dari yang bermakna satu atau mufrad menjadi kata yang bermakna jamak, bermakna lebih dari 3 atau jamak. Itu untuk kata niyat adalah an-niyat dengan menambahkan alif dan ta menjadi jamak dan muannas salim. Akan tetapi di dalam bahasa itu adalah qiyasnya kaidah. Tetapi dalam isti'mal atau penggunaan tidak salah juga karena dipakai dan digunakan dalam bahasa Arab niat dengan jamak nawayat dengan wazan
fa'ail atau yang sigat muntahal jumu'. Jadi tidak salah menggunakan jamak niat, menjamakkan niat menjadi dengan kata nawayat ataupun niat, meskipun kaidah yang berlaku yang sesuai dengan kiasnya, yang kaidah yang berlaku adalah dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta. Baik itu benda ataupun perbuatan benda, semuanya adalah ciptaan Allah. Tadi dicontohkan oleh Syekh secara rinci. Dari yang paling kecil, benda yang berukuran paling kecil, hingga benda yang berukuran paling besar. Yang paling kecil tadi adalah dzarrah, yang paling besar adalah arsy. Kenapa dicontohkan dari kecil sampai yang paling besar? Karena semua antara yang kecil dan besar berarti otomatis semuanya juga adalah ciptaan Allah. Ya, maka ini adalah penjelasan bagi kita bahwasanya segala sesuatu, baik yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar atau yang berukuran di antara keduanya, maka itu semuanya juga adalah ciptaan Allah. Ataupun gerakan, baik gerakan yang terlihat atau zahir, ataupun gerakan atau perbuatan yang zahir ataupun perbuatan yang batin, yang sifatnya adalah ada di dalam hati ataupun dalam pikiran. Tidak tahu kita, maka yang tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain, tidak tahu apa yang sedang diinginkan oleh orang lain, karena adanya dalam hati, dalam pikiran orang, bukan dalam hati dan dalam pikiran kita. Apa yang kita inginkan dalam hati kita, maka kita sendiri yang tahu, selama kita belum memberitahukannya kepada orang lain atau yang melintas dalam pikiran kita. Semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa misalnya mencari contoh-contoh yang lain selain yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang termasuk dalam cakupan ini semuanya, semua yang ada di alam ini, kita bisa simpulkan segala sesuatu yang ada di alam ini, baik berupa benda maupun perbuatannya, segala keadaan yang terjadi, segala sifat yang ada pada makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan daun berwarna hijau, tapi ada pohon, ada tanaman daunnya berwarna merah. Pernah lihat? Anhat? Ya pernah. Nanti kapan-kapan kalau lewat toko bunga atau tempat jual tanaman, lihat di situ ada tanaman warnanya, daunnya merah, bukan hijau. Itu semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan dari rumput yang sama, dimakan oleh hewan berbeda, keluarnya susunya rasanya beda. Kalau dipotong hewannya antara kambing dengan sapi, dagingnya pun rasanya berbeda. Kenapa tidak sama? Kalau daging kambing tidak cocok untuk orang yang punya penyakit darah tinggi katanya. Kenapa seperti itu? Kenapa dengan daun yang sama, rumput yang sama, yang dimakan oleh hewan yang berbeda, tapi ternyata hasilnya saat dipotong dagingnya, disembelih hewannya, rasa dagingnya berbeda. Manusia makan makanan yang sama, anak sama makannya di warteg 69 sama, tapi ada yang bisa jawab pertanyaan waktu ujian, ada yang tidak bisa jawab pertanyaan waktu ujian. Contoh saja ini. Ini adalah semuanya adalah Allah yang menentukan.
bukan manusia sendiri. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Allah yang menciptakan benda, Allah yang menciptakan perbuatan benda, Allah yang menciptakan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Allah yang menciptakan matahari memiliki sinar yang terang benderang dan menciptakan bulan tetapi sinarnya tidak, yang cahayanya tidak terang benderang, cahayanya redup, yang tidak terang benderang, artinya tidak menyinari dan panas seperti sinar matahari, cahaya matahari. Berbeda-beda makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, sifat-sifatnya, perbuatannya, pergerakannya. Yang matahari dan bulan, bintang, semuanya ya beredar dalam peredaran masing-masing. Yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Madar, semuanya itu beredar dalam peredarannya masing-masing sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita bisa tahu perhitungan hari, perhitungan waktu, perhitungan bulan. Sekarang bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi ini. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Insyaallah sudah kita akan melakukan muraqabah, bisa tahu akhir bulan Dzulqa'dah dan masuknya bulan Dzulhijjah. Kalau tidak, kalau seandainya semuanya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan teratur seperti yang ada dan kita saksikan pada dalam kehidupan, pada kehidupan kita di dunia ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan segala yang ada ini dari semula tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan penyakit. Tidak ada manusia ingin sakit. Ada yang ingin sakit di antara yang hadir di sini, kalau saya tanya? Enggak ada. Semuanya ingin sehat terus. Semuanya, tidak ada yang ingin sakit sedikit pun. Jangankan sakit corona, jangankan sakit demam, jangankan sakit muntaber atau demam berdarah dan yang lain-lain. Cuma pilek saja, cuma pusing kepala sebelah atau migrain. Orang nggak mau merasakan sakit, tapi ternyata sakit itu terjadi dan orang tidak bisa menolak hanya gara-gara minuman dingin terlalu sering sehingga jadi flu. Padahal orang pengennya minum terus tapi tidak sakit. Minum yang dingin terus, kan enak minum dingin. Ya, hari ini minum jus, besok minum es campur, ya besok lagi minum es kelapa. Pengen begitu terus, es terus, tapi nggak usah sakit gitu. Tapi ternyata orang masih mengalami sakit. Maka ini semuanya yakinilah bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita, perbuatan kita, keadaan kita, sifat yang ada dalam diri kita, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sendiri yang menciptakan, dan bukan tabiat yang menciptakan itu, bukan sifat suatu benda yang menciptakan sesuatu yang timbul atau yang muncul karena adanya sifat tersebut. La tabi'atun wala illah. La khalaqathu tabi'atun wa hiya sifatul lati ja'ala Allahu 'alaiha al-ajram. Kan nari tabi'atuhu hal ihraq. Bukan tabiat yang menciptakan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan tabiat? Tabiat adalah sifat dasar yang Allah jadikan pada benda. Seperti api, tabiatnya adalah membakar. Maka terbakarnya sesuatu oleh api itu bukan berarti tabiat api yang menciptakan terbakar. Bisa jadi api itu
dihadapkan sesuatu kepadanya tapi tidak terbakar, diletakkan, ditaruh sesuatu pada api tersebut tapi tidak terbakar. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga terjadi di antara umat Nabi Muhammad. Abu Muslim Al-Khawlani dibakar tapi tidak terbakar. Dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Api dijadikan dingin bagi Nabi Ibrahim dan tidak terasa kepanasan serta tidak terbakar sedikit pun Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini membuktikan bahwasanya api sifatnya membakar. Maka kita tahu bahwasanya api itu membakar kalau kita ingin membakar sesuatu dengan api. Ya. Irfan pernah membakar sesuatu dengan air. Nah, membakar sesuatu dengan api. Pengen bakar kertas-kertas yang bertuliskan syarak di Sama ini banyak ini sering. Supaya tidak dilempar ke tempat kotor, terbuang, supaya tidak dibuang di tempat sampah dan yang lain-lain, maka dibakar, dihancurkan agar yang kita yang menjaga itu dari terjatuh, terbuang di tempat-tempat yang kotor. Ya, maka kalau pengen misalnya Ustadz Budi merintahkan kepada Irfan, tolong ini kertas-kertas ini dibakar, kemudian Irfan bawa ember. Nah, Ustadz Budi heran kenapa ente mau bakar tapi bawa air bukan bawa api. Ya, karena kita tahu api yang membakar maka kita pakai ya, untuk membakar itu dengan api. Tapi bukan berarti sifat api yang membakar itu menciptakan kertas terbakar. Bisa jadi api yang sudah dipanaskan, api yang sudah dinyalakan, bahkan api yang sudah berkobar ya, kemudian dibakar sesuatu ke dalamnya tidak terbakar ya. Saya pernah dengar cerita ketika pasukan Mongol menyerang Baghdad, itu mereka pasukan Mongol itu mereka heran dan kaget, ternyata keluar dari api, mereka membakar ya, kota Baghdad itu, tapi keluar dari dalam api itu orang-orang para sufiyah, para pengikut thariqat rifaiyah keluar dengan menaiki singa dari dalam api yang membakar itu, dari kobaran api yang sedang berkobar itu. Ya, berarti kan ada sesuatu yang dihadapkan, dimasukkan ke dalam api tapi tidak terbakar kalau Allah tidak berkehendak, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim pada kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Juga pada hewan, ada hewan namanya samandal, bentuknya seperti kadal itu atau biawak itu, kadal kecil itu. Salamander katanya, ada yang pernah bilang ke saya bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya. Kalau bahasa Arabnya samandal, itu kulitnya tidak terbakar oleh api. Jika masuk ke api maka tidak terbakar. Maka di zaman dulu katanya raja-raja membuat sapu tangan dengan itu, sehingga ketika sudah makan dilap dengan sapu tangan itu tangannya kena kotoran makanan. Setelah itu nggak usah dicuci, kalau kita dicuci, tapi dia dibakar ke api, yang rontok sisa makanannya itu, sementara sapu tangannya karena terbuat dari kulit samandal tidak terbakar. Juga ada hewan lain lagi yang jika makan bara api tapi yang tidak terbakar, mulutnya tidak terbakar, perutnya, yaitu burung onta, na'amat. Itu memakan api tapi memakan bara api ya, tapi tidak terbakar. Maka ini semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki sesuatu itu terjadi. Jika Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Ya, meskipun sudah diciptakan sifatnya begitu, tapi ternyata yang Allah tidak berkehendak maka itu tidak terjadi. Contohnya tadi
Ya, burung onta makan bara api tapi tidak terbakar mulutnya. Ya, dan yang lain sebagainya. Maka tabiat sesuatu tidak menciptakan apapun. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sesuatu memiliki tabiat sifat dasar. Allah jadikan pada benda itu. Allah jadikan pada api tabiatnya adalah membakar, tapi yang menciptakan terbakarnya sesuatu, yang menjadikan sesuatu itu terbakar oleh api itu adalah bukan api itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wala khalaqathu illatun wa hiya ma yujadul ma'lul bi wujudihi wa yu'damu bi adamihi. Juga bukan illat, bukan pula illat yang menciptakan sesuatu. Illat itu adalah sesuatu yang adanya meniscayakan keberadaan maklulnya, dan ketiadaannya meniscayakan ketiadaan maklulnya. Mislu harakatil isma, seperti gerakan jari. Alladzi fihi khatam, yang di dalam dipakai di jari tersebut, gerakan jari yang ada cincinnya, yang dipakaikan cincin pada jari tersebut. Illatun li harakatil khatam, jari yang digerakkan maka otomatis cincin ikut bergerak. Coba lihat mana Irfan contoh. Ini adalah cincin. Kalau cincin dipakaikan ke jari, kemudian ini, ya makanya begini aja biar ini kelihatan. Kalau jarinya bergerak, cincin ikut bergerak. Ikut bergerak. Gerakan jari adalah illat. Gerakan cincin yang ikut bergerak karena jari bergerak, maka itu adalah ma'lul. Ini gerakan cincin karena bergeraknya jari, ya, ini disebut illat dengan maklulnya. Karena jarinya bergerak, maka pasti cincin akan ikut bergerak. Ya. Kalau bisa dibilang antara illat dengan maklul, ya, mungkin pendekatannya bisa jadi sebab, ya, seperti sebab dengan akibat atau musabbab. Akan tetapi, ya, kalau sebab dengan musabbabnya atau akibatnya itu, kalau diperkirakan timbulnya musabbab karena sebab, itu tidak seperti, ya, keniscayaan atau kepastian terjadinya maklul karena ada illat. Bisa jadi orang misalnya karena minum obat sembuh, tapi bisa jadi sudah habis 10 tablet tidak sembuh-sembuh. Ya, pernah kejadian begitu. Ya, ada orang sakit sampai bertahun-tahun, 3 tahun, obatnya sama dengan orang yang sakit dengan resep dari dokter yang sama, orang itu sembuh hanya seminggu, kemudian yang satu sampai 3 tahun nggak sembuh-sembuh. Ya, itu kan obat adalah sebab, kemudian sembuh adalah akibatnya, maka ya, belum pasti. Tidak seperti illat dengan maklul. Kalau illat dengan maklul, kalau setiap kali ada illat maka hampir dipastikan, dipastikan, ya, atau meniscayakan adanya maklul jika ada illat. Gerakan jari dan cincin kayak tadi, ya. Ketika jari digerakkan maka cincin ikut bergerak. Ya. Kalau kata ini, seandainya gerakan jarinya bergerak kemudian cincin tidak ikut bergerak, bisa jadi nggak begitu. Ya, coba dipraktekkan aja.
Kecuali kalau cincinnya kebesaran misalnya. Ya. Cincin untuk jari tengah dipasang untuk jari kelingking, ya jarinya bergerak, cincinnya nggak bergerak. Ya, maka illat tidak menciptakan maklulnya, sabab tidak menciptakan musabbabnya. Orang makan harusnya sepiring sudah kenyang, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka bisa jadi 10 piring nggak kenyang-kenyang. Ya. Karena yang menciptakan sebab dan musabab adalah Allah, bukan ya, akibat yang terjadi karena suatu sebab itu diciptakan oleh sebab, bukan maklul yang terjadi karena illah itu diciptakan oleh illah, tetapi Allah yang menciptakan semuanya. Kalau kita misalnya disuruh oleh orang lain untuk menyalakan lampu, maka yang kita lakukan apa? Kita pencet saklarnya. Bisa jadi setelah dipencet sakral nyala lampunya, atau bisa jadi juga tidak nyala lampunya. Apakah itu akan menyala lampu ataukah tidak menyala lampu, itu bukan berarti sebab itu menciptakan lampu yang jadi menyala karena kita mencet saklar, bukan. Tetapi Allah yang menciptakan itu semuanya. Bisa jadi apa yang sudah kita tempuh dari sebab-sebab, tapi akibat atau musabab yang kita harapkan itu tidak terwujud, karena yang menciptakan semuanya adalah Allah. Yang menciptakan musabab, menciptakan maklul adalah Allah, bukan illat dan bukan sebab. Orang minum ya, supaya ingin menghilangkan rasa dahaga dan haus dan menyegarkan badannya, tetapi ya, bisa jadi orang 1 galon diminum tetap saja haus. Tapi kadang ada orang yang hanya dengan seteguk air ya, dia minum, setetes air dia minum, bisa pulih kembali semangatnya. Ya, maka pulih bisa tegak kembali badannya, bisa pulih kembali badannya. Ya, bisa segar kembali badannya, hilang haus dan dahaganya. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, bukan ya sebab menciptakan musabbab, bukan illat menciptakan maklul, bukan tabiat menciptakan sesuatu yang terjadi karena tabiat dari suatu benda tertentu yang Allah ciptakan pada benda itu. Maka yang kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bal dukhuluhu fil wujudi bi masyiatillah wa qudratihi bi taqdirihi wa ilmihi al-azali liqaulillahi ta'ala fi suratil furqan wa khalaqa kulla syai' ay ahdathahu minal adami ilal wujud fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillah. Qala Allah Ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Artinya segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan, masuk pada keberadaan, yang masuk ke dalam wujud ini menjadi ada setelah semuanya tidak ada, adalah dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, dengan ketentuan dan ilmunya yang azali tidak bermula, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa kulla syai', maknanya dan Allah menciptakan segala sesuatu. Surat Al-Furqan ayat 2, yakni Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Jadi al-khaliq, al-khalq, ya kata al-khalq sebagaimana disebutkan, dijelaskan pada pelajaran yang lalu, artinya ibraz, al-ibraz minal adam ilal wujud, mewujudkan sesuatu dari semula tidak ada menjadi ada. Itu dengan makna ini tidak boleh yang dinisbatkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak berlaku yang al-khalq dengan makna al-ibraz minal adami ilal wujud kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kata khalaqa dengan makna yang lain dalam bahasa Arab, seperti yang dalam Al-Qur'an disebutkan wa takhluquna ifka, artinya
Para ulama mengatakan ay taftaruna kadziban, membuat kebohongan. Atau seperti yang terjadi pada Nabi Isa, takhluqu dengan makna tusawwiru. Wa idz takhluqu minat tini kahayyatit thair, bukan Nabi Isa menciptakan dari tanah menjadi burung. Ya, akan tetapi Nabi Isa tusawwiru, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya arti, dan para ulama bahasan menjelaskan bahwasanya arti takhluqu dalam ayat tersebut adalah artinya tusawwir. Nabi Isa membentuk, ya, seperti kita membuat bentuk dari mainan anak-anak itu yang suka ini malam kan, dibuat dalam dengan atau dengan kue, atau sekarang ada yang pasir-pasiran itu dibentuk ini dengan bentuk suatu bentuk tertentu. Ya, Nabi Isa membentuk, ya, dengan dari tanah berbentuk burung, kemudian ya dengan izin Allah itu bisa jadi hidup dan terbang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dengan redaksi wa id takhluqu minat tini kahayyatit thair. Takhluqu itu di situ artinya tusawwiru. Nabi Isa artinya membentuk, bukan Nabi Isa menciptakan, karena yang menciptakan adalah Allah. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka tidak akan jadi hidup burung itu, tidak akan terbang dan menghilang setelah itu. Kemudian ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, bukti mukjizat dari Allah yang Allah ciptakan untuk Nabi Isa sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi Isa alaihi salam. Maka terjadilah seperti itu dan disebutkan, diceritakan dalam Al-Qur'an. Wa ittaqluqu minat tin kahayyatit thair, di situ artinya apa? Tusawwiru. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, sementara Nabi Isa hanya membentuk saja. Ya, maka al-khalq dengan makna al-ibraz minal adami ilal wujud, menciptakan, mewujudkan, mengadakan dari semula tidak ada menjadi ada, itu hanya berlaku bagi Allah, tidak berlaku bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, hal min khaliqin ghairullah, artinya atau maknanya tidak ada pencipta selain Allah. Surat Fatir ayat 3. Ya, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya tentang perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Ya, judulnya nanti dibuat iman. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwasanya segala sesuatu yang ada, benda dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini ini semuanya sebagai yang salah satu di antara pondasi dasar keimanan kita kepada Allah. Wajib hukumnya kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menciptakan diri kita, Allah juga yang menciptakan perbuatan kita. Allah yang menciptakan jasad kita, Allah juga menciptakan perbuatan kita. Allah yang menciptakan keadaan kita, Allah yang menciptakan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Allah yang menciptakan niat-niat yang muncul dalam hati kita, keinginan-keinginan, harapan-harapan yang ada dalam hati kita. Allah juga menciptakan bahkan lintasan pikiran yang melintas dalam diri kita. Allah yang menciptakan gerakan yang nampak pada diri kita, iman, menulis, ya. Adha menggaruk, Irfan tersenyum, menggerakkan bibirnya, itu adalah ciptaan Allah. Begitu juga kedipan mata yang dikedipkan oleh Adhan, ya, karena masih ngantuk baru bangun, ataupun ya, denyut nadi, denyut jantung yang sedang berdenyut di dalam tubuhnya, bahkan yang sifatnya ittirariyah, kita tidak melakukannya dengan sengaja, atau darah yang mengalir dan beredar di seluruh sekujur tubuh kita, ya, semuanya adalah ciptaan Allah. Bahkan kuku yang tumbuh aja, yang baru saya potong ini tadi karena hari Jumat ini, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa jadi orang yang kukunya tidak tumbuh karena Allah tidak berkehendak untuk tumbuh. Tapi ya meskipun orang berharap untuk tumbuh, rambut misalnya yang tumbuh setiap hari berapa bertambah, itu kita tidak tahu karena itu semuanya perbuatan yang ada pada diri kita, tidak kita sengaja. Itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipisah-pisah, jangan seperti Hizbut Tahrir. Kata Hizbut Tahrir, Allah hanya menciptakan perbuatan yang disengaja. Adapun yang tidak disengaja, kata Hizbut Tahrir mengatakan perbuatan yang tidak disengaja itu bukan ciptaan, hanya ciptaan Allah adalah yang tidak disengaja. Adapun yang disengaja katanya ciptaan manusia sendiri. Ini adalah akidah Qadariyah. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita terpengaruh. Semuanya yang ada pada diri kita, baik yang berupa perbuatan yang ikhtiar, ada dengan sengaja, dengan kita kesengajaan dari kita, atau yang ittirariyah, yang tidak kita sengaja, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup ta'lim kita pada pagi hari ini dengan baca kalimat tauhid, kalimat tahlil dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.